Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Widaningrum dengan NIM 1942365. Jadi di sini saya akan melanjutkan akuntansi perusahaan dagang dengan sistem periodik. Nah, terakhir kemarin saya sudah membuat buku besar ya. Kita langsung saja menuju ke neraca saldo. Untuk neraca saldo ini kita hanya perlu mengcopy paste sheet account ya, move or copy, move to and get a copy. Oke. Lalu ini kita ganti dengan neraca saldo. Kemudian ini kita ganti darinya menjadi perusahaan UD Philodendron. Kemudian bawahnya neraca saldo. Lalu Januari 2020 kita hapus insert. Oke, ini kita ganti, ini kita namai dalam jutaan rupiah. Oke, ini kita rapikan ke samping semua ya. Untuk saldonya kita hapus semua. Lalu di sini kita ganti dengan transaksi, bawahnya debit, sampingnya kredit. Ini kita, ini kita dulu. Nah, setelah ini sampingnya saldo, debit dan kredit. Oke, lalu ini kita rapikan margin, ini juga di margin. Lalu ini sama ya. Oke, lalu ini kita rapikan tengah saja ya. Lalu kita bold semua. Oke, lalu kita border semua, all border. Oke. Nah, untuk pembuatan neraca saldo ini kita hanya perlu menggunakan rumus fungsi ya. Nah, untuk fungsi transaksi debit itu yaitu sama dengan sum if account akun buku besar, karena sebelumnya di sheet akun buku besar ini kita sudah pernah namai akun buku besar, debit buku besar maupun kredit buku besar. Lalu titik koma kas, titik koma debit, tutup kurung, enter. Seperti ini teman-teman. Lalu ini kita rapikan accounting. Oke. Selanjutnya ini kita tarik saja sampai bawah. Kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, untuk kredit hampir sama ya, rumusnya sama dengan sum if. Kemudian buka kurung akun buku besar, titik koma kas, titik koma kredit, karena ini dia kredit ya, untuk kredit. Lalu tutup kurung, enter. Ini kita tarik aja ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, lalu coba kita sum ya, apakah hasilnya sama antara debit dan kreditnya. Lalu ini kita tarik ke atas. Oke, enter. Sudah besar segini ya, lalu ini kita geser saja ke samping. Nah, oke, ini sudah balance ya teman-teman. Nah, coba nih sama. Kemudian untuk fungsi saldo, rumus fungsi saldo debit yaitu if, jika, sama dengan if jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurang dengan kredit, titik koma 0. Kita cari yang mendekati ya, titik koma 0, enter. Oke, ini kita tarik saja langsung ke bawah, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang kreditnya kurang lebih sama ya, sama dengan if, jika
kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurang dengan debit. Titik koma, 0, tutup kurung, enter. Oke, ini kita tarik sampai bawah. Nah, ini sudah balance ya teman-teman untuk debit kreditnya transaksi 15.646, lalu untuk yang saldonya 13.460 setengah. Oke, lalu ini kita rapikan saja semuanya. Margin. Ini juga kita margin ya saldonya. Ini kita margin juga. Nah, ini kita buat jadi board. Nah, oke, lalu ini kita sampai bawah ya, sampai total sini. Kita all border. Kemudian di sini kita namai total. Oke, seperti ini kita margin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, setelah neraca saldo, kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini, sheetnya kita copy saja dari jurnal umum. Kita move R copy, lalu move to M, cut R copy, oke. Lalu ini kita ganti namanya dengan jurnal penyesuaian. Lalu ini kita ganti jadinya menjadi jurnal penyesuaian. Oke, ininya rupiah. Lalu antara debit dan kreditnya kita hapus ya. Kita delete. Oke, kita delete juga. Nah, untuk rumusnya ini, ini ada kesalahan. Nah, kita klik akun, titik koma account, titik koma 2, titik koma 0. Nah, oke. Sudah benar ya, lalu kita tarik ke bawah. Nah, oke. Untuk jurnal penyesuaian ini kita jadikan semuanya menjadi tanggal 31 aja. Karena kalau penyesuaian kan biasanya di akhir bulan ya, tanggal 30, makanya kita ganti dengan tanggal 31. Ini kita copy lalu kita paste sampai bawah. Kita paste. Kita copy paste. Nah, seperti ini. Lalu ini kita rapikan saja sampai bawah. Kita all border. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung saja masuk pada penyesuaian pertama ya. Untuk penyesuaian pertama ini, dari hasil perhitungan fisik, persediaan pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar 200 juta. Kan ini dia ada persediaannya, maka kita harus membuat ininya dulu, catatannya. Jadi di sini persediaan awal. Karena kan ini metode HPP ya, maka kita harus buat seperti ini dulu, persediaan awal lalu ditambah dengan pembelian, kemudian ditambah dengan pengangkutan pembelian, kita rapikan. Oke, lalu pembelian ini berapa? Pembelian ini sebesar 3,824, 3.824. Kita rapikan jadi accounting. Oke, ini juga. Nah, 3824 ini kita dapatkan dari mana? Ini kita dapatkan dari neraca saldo ya. Coba kita lihat di sini pembelian. Untuk pembelian ini di sini sebesar ini ya, saldo terakhirnya 3,824 ya. Maka semuanya kita ambil dari sini. Lalu kemudian pengangkutan pembelian. Pengangkutan pembelian ini di saldo terakhir NS-nya 510. Oke, selanjutnya ada ini kita tambah ya. Sama dengan ini ditambah dengan pengangkutan pembelian.
maka dapat 4334. Selanjutnya di bawah sini ada dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan potongan pembelian. Kemudian ada retur pembelian. Lalu hasil penjumlahan tersebut dinamai dengan pembelian bersih. Oke. Untuk potongan pembelian ini kan sebesar 210,5. Lalu retur pembeliannya sebesar 275. Selanjutnya ini kita tambah ya, sama dengan potongan pembelian ditambah dengan retur pembelian. Maka dapat 485,5. Lalu kemudian di sini barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual. Ini tuh perhitungan dari, untuk hasil ini tuh perhitungan dari ini ya teman-teman, sama dengan ini dikurang dengan ini, maka dapat 3,845,500. Oh ya, sebelumnya ini persediaan awalnya sebesar 120 ya. Oke, selanjutnya di bawah ini ada, oh ya, lalu ini kita tambah ya antara ini dan ini, sama dengan ini kita tambah dengan hasil ini, maka dapat 3,968,500. Lalu di bawah sini ada akan dikurangi dengan persediaan akhir. Dikurangi persediaan akhir. Sebesar berapa? Persediaan akhirnya kan sebesar 200 juta ya. Maka di sini hasil harga pokok penjualan atau disingkat dengan HPP. HPP ini dia didapat dari hasil ini dikurangi dengan persediaan akhir. Maka HPP-nya sebesar 3,768,5. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kita rapikan saja langsung. Kita di box border. Oke, lalu kita langsung masuk ke penyesuaian pertama. Maka di penyesuaian pertama ini otomatis dia harga pokok penjualan ya di debit 610, kemudian ada persediaan 140, kemudian ada pembelian 510, ini semua masih debit. Lalu ada potongan pembelian 520. Nah, kita rapikan. Sebesar berapa? Di sini kan APP-nya sebesar 3,768,5. Maka di sini juga sama ya. Selanjutnya ini kita rapikan juga jadi accounting. Oke. Lalu persediaannya berapa? Persediaan akhirnya kan 200 juta ya. Di sini ya persediaan akhir, lalu retur pembelian. Untuk retur pembelian sebesar 275. Kemudian potongan pembelian sebesar 210,5. Nah, lalu di sini untuk bagian kreditnya ada pembelian awal 510, pembelian 500. Kemudian ada biaya angkut pembelian 600. Lalu ada persediaan 140. Ini semua dikredit ya teman-teman. Di sini untuk pembelian awalnya kan 120 juta. Kemudian biaya angkut pembeliannya di sini biaya pengangkutan pembelian 510. Kemudian persediaan, untuk persediaan awal, maaf ini untuk pembeliannya salah, 3824. Nah, seperti ini. Untuk persediaan awalnya 120 juta. Oke, seperti ini teman-teman.
Lalu kita masuk ke penyesuaian kedua. Untuk penyesuaian kedua ini, persekot asuransinya telah menjadi biaya pada bulan Januari sebesar 100 juta. Maka berarti dia ini ada biaya asuransi di sini 620. Kemudian dia ada biaya ada persekot asuransi 150. Sebesar berapa? Sebesar 100 juta. Ini sama, bawahnya 100 juta. Oke, selanjutnya penyesuaian yang ketiga yaitu bahan habis pakai yang masih tersisa 30 juta. Maka berarti untuk nama akunnya ini biaya bahan habis pakai 615. Kemudian ada bahan habis pakai 130 sebesar 120 juta. 120 juta. 120 juta ini dari mana? Jadi kan yang tersisa ini kan 30 juta. Maka kita lihat di neraca saldo. Bahan habis pakai ini berapa? Bahan habis pakai kan 150 juta. Maka 150 juta dikurangi dengan 30 juta. Maka yang tercatat di jurnal penyesuaiannya itu 120. Jadi yang nantinya untuk NSSP itu harus tercatat 30 juta. Maka dari 150 dikurangi 30, maka yang di penyesuaian 120. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian penyesuaian berikutnya yaitu bangunan disusutkan sebesar 100 juta. Bangunan disusutkan berarti dia ada akumulasi penyusutan bangunan 181. Kemudian ada biaya penyusutan peralatan kantor 617 sebesar 100 juta. Ini juga sama 100 juta. Nah, lalu kemudian berikutnya yaitu penyusutan peralatan kantor 65 juta. Maka berarti biaya penyusutan peralatan kantor 617 nomor akunnya. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan kantor 191. Sebesar berapa? Sebesar 65 juta. Di kreditnya 65. Nah, seperti ini. Lalu kemudian penyesuaian berikutnya yaitu terdapat hutang gaji penjualan 12 juta dan hutang gaji kantor 10 juta. Maka berarti ada ini ya biaya gaji penjualan 612 dan hutang gaji. Hutang gaji ini 210. Sebesar berapa? Sebesar 12 juta. Oke. Lalu selanjutnya kan ada biaya gaji penjualan ya. Untuk biaya gaji penjualan ini nomor akunnya ini biaya gaji kantor nomor akunnya 618. Kemudian sama ya biaya gaji 210 sebesar 10 juta. Ini juga 10 juta. Oke. Selanjutnya penyesuaian berikutnya adalah kerugian piutang diperkirakan sebesar 2% dari saldo akhir bulan. Maka berarti dia biaya kerugian piutang 611. Kemudian ada cadangan kerugian piutang 121 sebesar 15,5. Nah, 15,5 ini dari mana? Karena kan piutang piutang dagang ini kan 755 ya saldo terakhirnya ya. Maka 775 ini dikali dengan 2% dapat hasilnya 15,5. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya yang terakhir biaya sewa yang dibebankan adalah 150 juta. Maka di debitnya itu biaya sewa 619. Kemudian ada hutang sewa 220. Sebesar berapa? Sebesar 150 juta. 150 juta. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita coba untuk sum semua ya. Apakah ini sudah balance antara kredit dan debitnya? Ini kita tarik sampai atas. Oke, kita enter coba.
Oke, kita coba tarik ke samping. Apakah sudah sama? Oke. Ini sudah sama ya teman-teman antara debit dan kreditnya, yaitu 5.026.500.000 rupiah. Oke, lalu ini kita hapus saja yang tidak kita pakai. Ini semua kita hapus. Kita delete saja. Kemudian ini kita ganti dengan total. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus ya. Ini kita rapikan margin. Ini kita bold semua. Kita perbesar. Nah, oke. Seperti ini ya teman-teman cara mengerjakan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Oke, untuk penjelasan neraca saldo dan jurnal penyesuaian dari saya sekian. Untuk penjelasannya, walhamdulillahirabbil alamin.